Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami ingin mengajak teman-teman sekalian melihat langsung kondisi lalu lintas dan parkir di kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, atau yang lebih dikenal dengan Tahura Bandung. Kami melakukan observasi lapangan, khususnya pada hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari puncak keramaiannya. Maka dari itu, mari kita bahas tuntas mulai dari rute, titik macet, sampai dengan dampaknya untuk warga sekitar. Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk memahami rute yang biasa digunakan pengunjung menuju Tahura. Berdasarkan observasi kami, terdapat beberapa titik rawan kemacetan yang signifikan. Pertama, di Jalan Siliwangi atau Cipaganti. Jalan ini merupakan jalur utama menuju kawasan wisata di Kota Bandung. Pada hari Minggu, volume kendaraan sangat tinggi, ditambah adanya kendaraan yang berhenti atau parkir di pinggir jalan menyebabkan penyempitan jalur secara otomatis. Kedua, Jalan Prof. Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, tepatnya di sekitar area Universitas Pendidikan Indonesia. Aktivitas kampus relatif sepi, namun digantikan oleh kendaraan wisatawan. Kendaraan roda 2 dalam jumlah besar cenderung saling mendahului, sehingga menciptakan kepadatan di titik-titik tertentu. Lalu yang ketiga adalah kawasan gazebo atau Lebak Gede. Area ini ramai dengan aktivitas olahraga dan rekreasi masyarakat. Akumulasi kendaraan, parkir pinggir jalan, serta aktivitas pejalan kaki yang menyeberang menjadi kombinasi penyebab kemacetan. Keempat, Jalan Konstitusi atau Cibenying Kaler. Lebar jalan lebih kecil dibanding ruas sebelumnya. Namun, volume kendaraan menuju arah atas tetap tinggi. Kondisi ini memaksa kendaraan melambat dan mulai membentuk antrian. Kelima, yang paling kritis adalah Jalan Pakar Barat atau Cimenyan. Jalan ini merupakan akses langsung menuju Tahura. Karakteristik jalan yang menanjak dan berkelok ditambah tinggi volume kendaraan pada hari Minggu mengakibatkan kecepatan kendaraan menurun drastis dan antrian yang sangat panjang. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil observasi terhadap lokasi parkir di sekitar Tahura. Secara garis besar, kami membagi kawasan parkir menjadi 3 bagian utama: parkir mobil, parkir motor 1, dan parkir motor 2. Dari sana kami mengidentifikasi 7 titik parkir, baik resmi maupun tidak resmi. Yang pertama adalah titik parkir resmi. Parkir motor Tahura pertama kondisinya padat dan hampir penuh. Begitupun dengan parkir motor Tahura yang kedua. Lalu untuk parkir mobil Tahura, kapasitasnya terisi hingga 45 dari 32 kendaraan, tergolong padat. Lalu yang selanjutnya itu adalah titik parkir tidak resmi. Parkir motor di dekat restoran, padat. Lalu parkir mobil di depan Tahura, cukup padat namun masih tersedia ruang. Lalu selanjutnya ada parkir motor di area kafe, relatif sepi, banyak ruang kosong. Lalu parkir motor milik warga, sangat padat dan kondisi kendaraan berdesakan. Keberadaan parkir di bahu jalan dan trotoar menyebabkan penyempitan badan jalan secara signifikan. Kendaraan roda 4 cenderung parkir dalam durasi lama karena kondisi jalan tidak memungkinkan untuk aktivitas drop-off yang efisien. Dampak terhadap warga sekitar. Berdasarkan pengamatan kami, warga lokal mengalami sejumlah gangguan, antara lain penyempitan lajur jalan di depan pemukiman, lalu antrian kendaraan yang panjang, terutama pada jam puncak, lalu akses keluar masuk rumah yang terdapat oleh kendaraan parkir. Selanjutnya, tambahan waktu tempuh bagi warga yang melintasi kawasan Dago Pakar. Dan terakhir, peningkatan polusi suara dan udara akibat kendaraan yang terjebak kemacetan di tanjakan. Berikutnya, kami akan membahas pola arus pengunjung berdasarkan observasi pada hari Minggu. Puncak kedatangan terjadi sekitar pukul 8 pagi ketika masyarakat datang untuk berolahraga dan berekreasi. Kendaraan roda 4 cenderung parkir dalam waktu lama, sementara kendaraan roda 2 mayoritas parkir di area resmi. Sebagian pengunjung yang diantar memilih drop off di pinggir jalan. Puncak kepulangannya
terjadi pada pukul 11 hingga jam 12 siang. Terdapat 3 faktor utama, yaitu cuaca yang mulai terik, waktu makan siang, dan waktu ibadah. Setelah memaparkan data di atas, kami mengidentifikasi bahwa akar permasalahan kemacetan bukan semata-mata karena keterbatasan lahan parkir atau sempitnya jalan. Faktor yang lebih mendasar adalah terjadinya over-tourism, yaitu jumlah pengunjung yang melebihi kapasitas daya tampung kawasan. Berikut adalah faktor-faktor penyebab lainnya. Nomor 1 adalah parkir di bahu jalan dan trotoar. Yang kedua adalah kapasitas parkir resmi yang tidak memadai. Lalu ketiga, antrian kendaraan yang panjang. Dan terakhir, tidak adanya lahan kosong milik warga. Berdasarkan akar masalah tersebut, kami mengajukan rekomendasi utama berupa penerapan sistem pembatasan tiket harian. Bukan sekadar penambahan lahan parkir atau penertiban juru parkir, pendekatan ini telah diterapkan di berbagai kawasan wisata alam lain seperti Gunung Bromo, Pangandaran, dan Kepulauan Seribu. Prinsipnya adalah membatasi jumlah pengunjung per hari sesuai dengan daya tampung kawasan. Lalu untuk berikutnya, kami mengusulkan merekomendasikan agar tiket dibedakan menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi pukul 6 hingga 10 pagi dan sesi siang pukul 10 pagi hingga 2 siang. Hal ini bertujuan untuk mendistribusikan kedatangan pengunjung secara lebih merata dan menghindari penumpukan di jam yang sama. Demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih banyak telah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.